Dune Part 2 salah satu film yang gua tunggu di tahun ini. Disutradari oleh Denis Villeneuve yang sebelumnya menggarap film fiksi ilmiah terbaik seperti Arrival dan juga Blade Runner 2049. Dune Part 2 melanjutkan film pertamanya yang luar biasa. Di sini Paul bersatu dengan Chani dan juga Freeman. Mereka berada di jalur perang penuh dengan balas dendam terhadap konspirator yang telah menghancurkan keluarga mereka. Ia harus menghadapi pilihan antara cinta dalam hidupnya dan juga nasib alam semesta yang ia lihat dalam ramalannya. Mereka terus berusaha untuk mencegah masa depan yang sangat suram. Sutradara film ini terus membuktikan bahwa dirinya adalah salah satu filmmaker terbaik yang berkualitas yang bekerja sampai saat ini. Segala ekspektasi dari Dune Part 1 yang sangat bagus dan sekarang Dune Part 2 dia telah membuktikan bahwa dia merupakan sutradara yang telah menemukan caranya untuk mengadaptasi novel karya Frank Herbert yang menurut banyak orang sangat sulit untuk dibuatkan film karena menggunakan setting masa depan. Ia berhasil menciptakan dunia dari novel dibuat menjadi film yang begitu megah. Terutama di Dune Part 2 ini dia mengerjakan dengan sangat baik dan terasa dihuni oleh beberapa orang dengan budayanya masing-masing yang spesifik. Bahkan dia menciptakan bahasanya sendiri. Kita bisa memahami ekosistem mereka, bagaimana dia mendapatkan air, bahkan kita menghargai bagaimana air sangat berharga dalam film ini. Ada adegan karakter menangis, lalu ada seseorang yang menghapus air matanya dan berkata, "Jangan sia-siakan air." Begitulah cara mereka menghargai air, bahwa air itu penting bagi mereka. Ketika kita melihat metode bagaimana mereka mendapatkan air, kelihatannya kayak menjijikan di awal. Dia mendapatkan air dengan cara muntah gitu, tapi itulah caranya mereka untuk bertahan hidup, mau nggak mau. Yang bikin gua tercengang adalah bagaimana tiap agama-agama yang berbeda itu menjalankan setiap kepercayaan mereka. Beberapa orang menganggap Paul adalah salah satu utusan Tuhan dan beberapa orang yang nggak percaya sama sekali. Itu hanya omong kosong. Satu hal yang menarik adalah ciri khas karakter-karakter mereka. Dengan itu, kita bisa tahu bahwa mereka itu agama, sukunya itu berbeda-beda. Sound effect dalam film ini begitu fantastis. Backsound yang digunakan benar-benar memperkuat momen. Selama gua nonton ini keinget salah satu film The Lion King yang merupakan film yang membuat gua terkesan dengan musiknya. Ya, nggak heran sih karena penata musiknya adalah Hans Zimmer yang juga merupakan penata musik dari film Inception dan juga Gladiator. Yang bikin gua surprise di sini adalah acting dari Timothy dan juga Zendaya. Mereka membuat hubungan yang begitu indah dalam film ini. Sebuah hubungan yang tulus, tidak murahan, dan juga tidak dipaksakan. Keduanya memerankan karakter dengan sangat baik. Kita bisa memahami apa yang diinginkan oleh mereka masing-masing dan juga menghadapi bagaimana ramalan yang buruk di masa depan. Hubungan mereka sangat romantis, menyentuh hati, dan juga agak mengharukan. Bukan hanya itu ya, acting dari Austin Butler dan juga Dave Bautista, mereka itu actingnya juga sangat bagus sebagai villain di film ini. Austin memberikan kesan menarik bagaimana ketika dia menghabisi seseorang, setelahnya dia berkata, dan kata-katanya itu mind-blowing, sangat oh, gokil sih. Dari segi sinematografi sudah tidak diragukan lagi. Rick Fraser adalah salah satu sinematografer yang memenangkan Piala Oscar. Dan sampai saat ini dia memposisikan sebagai sinematografer terbaik. Setiap single white shot di sini adalah karya seni dan juga close up yang ditujukan para aktor. Ini pencahayaannya itu sangat bagus dan juga smooth. Ada teknik pengambilan gambar di mana ada benda-benda di depan layar yang bokeh, tapi tetap fokus ke titik terjauh dari gurun pasir yang menjadi fokus utamanya. Dengan teknik pengambilan gambar yang bervariasi, kita seolah-olah berada di lokasi tersebut. Bagaimana hamparan yang begitu luas dan juga pesawat-pesawat yang begitu besar yang mengecilkan sesuatu atau benda-benda di sekitarnya. Ada teknik pengambilan dari atas bagaimana memperlihatkan dua orang yang sedang battle dikerumunin dengan jutaan orang-orang yang terlihat seperti gerombolan semut. Di film ini gue melihat suatu hal yang baru yang gue nggak pernah lihat di film-film manapun. Film ini sangat menghibur karena di bulan pertama di tahun ini belum ada film yang bagus kayak bulan-bulan pertama di tahun kemarin kayak Megan.
Dune Part 2 adalah film fiksi ilmiah yang fantastis, setiap adegan itu bermakna dan diperankan oleh aktor-aktor yang luar biasa. Efek CGI-nya nyaris tidak terlihat dan juga actionnya itu sangat menggelegar dan juga fantastis. Gua suka film kayak gini. Langsung saja skor dari film ini adalah 9,5. Gimana menurut kalian?